Rasulillah wa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah begitu banyak Allah curahkan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah keharibaan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak termasuk umat-umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatul uzmah pada saatnya. Allah ampunkan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan daripada majelis kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yudha'ul mayyit. Apakah hal yudha'ul mayyit? Apakah jenazah itu diwudukan? Ittafaqa a'immatul madzhab ala anna al-ghasil yudha'ul mayyit ghairu mayyit. Ya, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa orang yang meninggal dunia itu tetap diwudukan kal hayy, sama seperti orang yang hidup. Hanya saja kalau yang hidup dia wuduk dewek, kalau yang meninggal diwudukan. Ya. Ba'da izalati ma bihi min najas au wasaq. Setelah dibersihkan daripada najisnya, kotoran-kotorannya, dia itu disedar baik itu dengan bidara ataupun dengan sobun. Ya. Bahasa Arab sapu itu sobun, itu bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa kita sabun, bahasa Arabnya sobun. Ya. Ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah sauhadihi ya karaka. Kemudian ya kotoran-kotoran tersebut ya dibersihkan tadi biduni matmana wal istinsyaq. Ya, hanya saja orang yang meninggal itu. Kenapa? Li'anna idza dakhala al-ma' fil fammi wal anf, ya. Khawatir nanti kalau air dimasukkan ke hidung dengan ke mulut, bawaslah ila jawfihi, ya, maka nanti bisa masuk ke jangan indah baik, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan juga, ya, wa ala hadza, maka dari hal ini wa yabda'u bil wudu bil ghuslil mayyit, ya, liqaulihi, maka ada belum mandi itu wudu dulu. Setelah dibersihkan, ya, setelah dibersihkan kotoran-kotoran galau-galau, diwudukkan dulu sebelum dimandikan. Ya, sebagaimana ketika Rasul memerintahkan kepada para wanita yang memandikan wanita lain, maka kata beliau, ibda'na bimaya minha, kata beliau, mulailah dari yang sebelah kanan, wa mawadhi'ul wudu' minha, dan bagian-bagian tempat berwuduknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis lain dari Ummu Atiyah, wa idza fararta min ghusli saflatiha ghuslan naqiyan bima'in wasidr. Ini hadis yang menyatakan Ustaz sebenarnya wudhu itu setelah mandi ke atau sebelum mandi ke. Ini terjadi peributan di tengah masyarakat. Kenapa? Yang ini memandikan, waktu memandikan diwudhuinya dulu. Keluarga ini datang pendatang ini ngomong, aku diwudhukan dulu, kaget wudhu itu terakhir setelah dimandikan, ya. Nah, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh seluruh imam hadis, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya, Tabrani, ya, Baihaqi, yang lainnya. Apa mengatakan bahwasanya ketika dari Ummu Atiyah
fa idza faragta min ghusli sablatiha huslan naqiyan bima'in wasidr. Kalau kamu sudah selesai memandikan seluruhnya, ya, atas bawah dengan sebenar-benar memandikan, artinya sudah bersih, baru kamu kasih air bidara. Kan bidara itu kan terakhir, ya. Air kapur baru itu kan terakhir. Setelah sudah semua prosesnya. Bahwa maka wudukanlah. Ya, wudhu asli sholat seperti wudhunya sholat. Maka dalam hal ini, kapan wudhunya? Boleh kalau Ustaz, kalau saya biasanya memandikan jenazah itu setelah dibersihkan, saya wudhu kan. Sudah bersih, ya? Setelah wudhu kan, lalu dimandikan seperti biasa. Sama seperti mandi junub. Seharusnya mandi junub itu kan, ya, wudhu dulu kan, sudah bersih-bersih, sunnahnya kan wudhu dulu kan. Nah, setelah wudhu, selesai, baru kita masuk semuanya kan, begitu. Ya, Ustaz, lalu bagaimana? Kalau nanti sudah dimandikan, wudhu lagi nak? Mau diwudhuin lagi silakan. Tidak juga sih, silakan. Kenapa? Karena memang wudhunya sudah. Berbeda kalau orang yang mandi hidup, dia umpamanya mandi janabah atau mandi dari nifas atau mandi haid. Dia berwudhu dulu. Kemudian setelah dia mandi, apakah wajib berwudhu lagi kalau mau sholat? Dilihat. Kira-kira selama dia mandi tadi, ada tak yang membatalkan wudhu? Umpamanya pipis atau tangan ini menyentuh kemaluannya. Kalau batal, maka setelah dia mandi bersih beres, berwudhu lagi. Kenapa? Karena wudhu yang pertama sudah batal. Ini ada yang komen begini, kalau kamu sudah mandi wajib itu tidak usah lagi wudhu. Kenapa alasannya? Wudhu itu kan mengangkat hadas kecil. Nawaitul ghusla, nawaitul wudhu al-ghafir, hadas asghar. Kalau mandi itu mengangkat hadas besar. Nawaitul ghusla al-ghafir, hadas akbar. Yang besar diangkatnya, apalagi yang kecil. Katanya tadi. Maka tidak mesti lagi kamu wudhu. Nah, ini kan cara memahami ya keliru saya bilang. Kenapa? Mandi wajib saya bilang apa rukunnya? Niat dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Wudhu saya bilang apa rukunnya? Niat, ya kan? Basuh wajah tertib berurutan, tidak nyambung. Ya. Tapi nanti dalam proses memandikan jenazah, siapa tahu bila yang ini atau keluarganya minta, Pak, wudhuin dulu ya, baru dimandikan. Lanjut. Sudah, Ustaz, Pak, wudhunya sudah mandi ke? Ayo. Kenapa? Semuanya benar. Yang tidak benar itu yang ribut dan kata solusi. Boleh nggak? Silakan. Gitu ya. Nah, cuma kalau saya pribadi, Ustaz pakai yang mana? Maka saya bersihkan dulu, kotorannya sudah dibersihkan, saya wudhukan, baru saya mandikan dengan seperti memandikan kita mandi janabah itu. Tapi intinya boleh kalau selesai juga, mau bersih semua, mau diwudhukan kembali juga sih silakan. Itu semuanya dibenarkan, gitu ya. Karena saya memang ada di beberapa tempat itu memperbolehkan wudhu ke dulu atau mandi ke dulu. Yang sikok mau mengwudhu dulu baru mandi ke, yang sikok ya mandi ke dulu baru wudhu ke. Ya sebenarnya terserah nak ngambil yang mana. Ya, bukan begitu. Pas berwak. Ya tak? Ya, baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, kaifiyatul ghuslnya kemudian ghuslul mayyit ka ghusl janabah al-wajib bihi kaunu marrah wahidah. Nih, memandikan jenazah itu sama seperti mandi wajib. Basahan yang wajibnya sekali yu'ammiu bihal jasad ba'da izalatin najas. Meratakan air ke seluruh anggota tubuh setelah najis-najis dibersihkan. Umpamanya ada kotoran ayam, ada darah, ada mohon maaf ya, kotoran yang ada dalam perut, sudah dibersihkan semua, maka wajibnya itu niat dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Selesai. Itu ya. Itu wajibnya tadi. Ya, bisyartin kaunul ma'i tahuran, dengan catatan
kehormatan dan air tersebut suci lagi menyucikan. Adapun nanti mulai yang kanan, kiri, mulai dari apa? Bahu kanan, bahu kiri, kepala, itu bukan menjadi rukun. Itu menjadi kesunahan. Artinya kalau ada orang memandikan jenazah, umpamanya dia masuk kakinya dulu, atau masuk perutnya dulu, atau masuk yang manapun, tetap sah selama air itu merata ke seluruh anggota tubuh jenazah. Itu, ya kan? Artinya maksud saya tadi, ya siapa tahu kaget kan, yang ini mandikannya mah ini. Maka yang mesti kita perhatikan, rato dak banyu. Kalau banyu tidak rato, maka berarti belum memenuhi rukun dalam memandikan jenazah. Kalau rukun tidak terpenuhi, berarti mandikannya belum. Kalau belum dimandikan, berarti belum baca disolatkan. Itu ya. Simple sebenarnya, tidak susah. Ya, ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi ya. Lutut-lututnya, pusat-pusatnya, ya kan, dibersihkan semuanya, ya kan. Kemudian apa namanya itu, bagian-bagian yang terlepit-lepit, ya kan, yang di bawah ketiak, bawah leher, apalagi yang di dekat leher itu kan saking besarnya tadi, ya, dibersihkan di selangkangan dan semuanya itu di lepitan-lepitan ini, ya kan. Setelah dibersihkan semuanya, ya. Kemudian yang kita lakukan tadi diwudukan, maka yughsalur ra's, mulai masuk kepala, ya. Kalau dia punya jenggot, punya kumis, disiramkan sampai airnya kena kulitnya. Kalau jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tebal, cukup di pucuknya baik. Bagaimana untuk membedakan jenggot tebal, jenggot tipis? Jarak semeter. Bagus, tengok. Ada jenggot kan? Nah, ini kejenggotan dagingnya, berarti tipis. Kalau tipis, maka beliau kalau wudhu macam ini. Kenapa? Kalau beliau begini saja, air tidak kena dagunya, maka tidak sah wudhunya. Beliau tidak usah ketik. Ya. Nah, beliau, kalau jarak semeter, dagingnya tidak kejenggotan, berarti tebal. Cukup di dalamnya. Yang pucuknya baik. Ya, itu sudah memenuhi. Tapi kalau tipis, wajib kena. Ini ya. Untuk membedakan tipis dengan tebal, jengoklah. Jarak semeter, kejenggotan tidak dagingnya. Oh, kejenggotan, tipis. Tidak kejenggotan. Cuma jangan, Ustaz aku ni rabun. Ya, bukan itu maksudnya tadi. Ya, ya kaget. Kalau rabun, walaupun apa? Tidak kata jenggot. Kata ada jenggot, ya kan? Kalau ukuran normal ya, mata yang normal tadi. Itu caranya tadi. Ya, sama ketika ada jenazah yang apa? Jenggotnya tipis, maka airnya wajib dikenakan ke bagian kulitnya tadi. Itu yang dimaksud tadi, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian ya sama, digerakkan ya semuanya, ya kan, dibersihkan, kemudian dibasuh bahu kanannya, bahu kirinya, tiga kali itu bagian yang disunnahkan. Sekali saja sudah cukup. Sudah wajib ya. 3 kali hukumnya sunnah kan masuk nanti. Ya. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ya, isma yaksil sakul aiman nih ya, basuh yang kanan terus sambil miringkan, kemudian yang kiri. Ini sifatnya adalah anjuran. Ya. Kemudian 3 kali dalam membasuhnya tadi ya. Itu anjurannya tadi. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, termasuklah wa yughsalu bil ma'il barid wal khalis ma'al qalil kapur, yang pakai kapur barus. Kapur itu kapur barus ya, kalau istilah kapur, atau pakai air bidara. Kalau kita jeruk perut biasanya wanginya itu diambil ilannya itu, silakan. Itu bukan wajib, tapi bagian yang disunahkan. Ini kan berapa kali? Mana kapur barusnya? Tak kata. Mana ininya apa? Apa kaburnya apa bidara nak kati? Ya, sampo. Cari. Kami dah galak mandi kalau begitu. Nah, ini macam-macam. Oh, enggak ini. Nyusah ke wong.
Iya kan, kalau jenazah lah dimandi ke, tidak usah ditunda lagi. Kecuali sebelum mandi ke ada, ya kan? Ini bercarian dulu, nak ke pasar dulu, jenazah lah tergeletak ini, ya sudah. Apa adanya baik kita, gawe ke tadi. Kenapa? Yang penting syarat rukun sudah terpenuhi. Jangan dibikin-bikin ribet. Itu ya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, sebenarnya syariat Islam itu tidak susah. Yang bikin ribet itu pemeluknya baik. Yang bikin ribet itu. Ya tadi ya, karena mungkin belum pemahaman tadi. Ya. Ditambah lagi, yang tidak tahu, cacak tahu itu. Ini pula nambah lagi. Ya. Cuma bagaimana Ustaz? Ya sudah, itulah problematika kehidupan. Bagaimana kita menyikapi dengan keilmuan tadi. Tapi maksud saya dalam kondisi semacam itu bukan waktunya berdebat. Ya, bukan waktu berdebat. Kenapa ada kapan saat kita mau bermajelis? Ketika itu ya sudah gawe ke pacak digawe ke. Kenapa? Kalau berdebat ujung-ujungnya ribut, jenazah terbengkalai. Gitu ya. Itu kalau tidak percaya coba lagi. Masalah ngapa nih, masalah apa yang ini? Pokoknya di kampung kami nama ini. Di sini mah ini. Ribut, bongkar lagi. Ya kan? Coba aja, kagak akan masuk bab ini ya. Wong tua dulu, saking nyagonya, kalau jenazah itulah kamu kapan, tidak usah dicium. Ngapo? Kaget kamu kena banyu matonya. Sebenarnya bukan masalah itunya. Karena sudah rapi, nak dibongkar lagi. Sudah rapi, tidak bongkar lagi. Itu yang tidak boleh itu. Makanya wong tua dulu ngomong, sudah, jangan sampai kamu cium. Kayak kena banyu matonya. Mana sedang nangis, nah kata lokanya tak kena banyu mato. Sebenarnya dia tuh nyuruh jangan sampai merusak lagi yang sudah rapi itu. Ya, makanya kan kalau yang Bilal paham itu, sebelum ditutupnya, ayo keluarga masih nak nyengok nak. Nak nyengok nak ini. Kalau udah katin, nak kami tutup. Kalau kami tutup, tidak baca buka-buka lagi. Umpamanya kan, sudah katin, baru tutup. Itu tujuannya. Biar tidak banyak, nutup lagi, bongkar lagi, nutup lagi, bongkar lagi. Gitu ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wayung tadi umpamanya tadi apa namanya itu sunnah tadi ya untuk menggunakan air yang ganjil. 3 kali, 7 kali, 5 kali. Kata Rasul dalam hadis riwayat seluruh Imam hadis dari Ummu Atiyah, "Iksalna asalasan." Basuhlah 3 kali, au khamsan atau 5, au saban atau 7 kali, au aksar. Intinya ganjil. 3, 5, 7, 9, 11 kali. Tapi intinya gayung itu Pak, siramnya itu yang maksud itu ya. Bukan mandi ke kaget. Ini sudah mandi ke sekali. Sudah stop. Mandi ke lagi. Bukan itu yang dimaksud. Siramnya itu ya. Kaget takutnya begitu. Berapa kali mandi ke baru sekali. 3 kali katanya kan. Mandi ke lagi ya. Takut gak salah pemahaman ya. Maksudnya nyiram itu. Sekali. Ya kan. Sudah siramnya lagi. Baru sudah 2 kali. Siram lagi. Ketiga kalinya. Tapi sifatnya bukan harus. Sifatnya sunnah. Jadi ya. Ini harus dipertegas. Takutnya kaget Pak balik salah ke rumah. Kenapa kau cuma sekali? Tidak sah. Harus 3 kali. Kan bahaya juga yang semacam ini. Dia buat hukum dewek namanya. Ya, tapi yang jelas dari bahasan pertama itulah kita nak nengoknya. Lah bersih galau belum, lah kena galau belum banyunya. Kalau dia sudah kena banyu, berarti semuanya sudah dimandikan. Nanti bahasan kedua, ketiga sifatnya adalah sunnah yang kita sebutkan tadi sebagaimana hadis Rasul tadi. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan lurus. Iya. Kalau ada lanjut. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berwudu. Setiap saat wudu. Maksudnya setiap saat wudu, gitu maksudnya. Iya, 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 iya. Baik. Satu, yang pertama memang hadis tadi perintah Rasul ini kan, wudukkan dia seperti wuduknya salat. Itu yang pertama, sudah jelas ya. Ada mau? Karena memang perintah syariat, memang perintah syariat begitu kan. Yang kedua, tapi kalau pertanyaan awal itu pasti sudah jawabannya sudah pasti. Kenapa? Ada hadisnya, memang perintah Rasul begitu. Hadis yang saya bacakan tadi kan, seluruh imam hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud dan sebagainya tadi, ketika Ummu Atiyah memandikan anaknya Rasul, apa kata Rasul? Wudukkan dia seperti wuduknya sholat. Itu ya. Kenapa Ustaz? Tadi memang dia tidak sholat, tapi dia di sholatnya tadi. Maka ketika dia akan disolatkan tadi, maka dia dalam kondisi suci. Ya, dianya tidak sholat, tapi dia disolatkan. Ketika dia disolatkan, maka dihukumi kesuciannya dia seperti orang yang sholat tadi. Makanya dia dibersihkan najis-najisnya dulu. Itu salah satu alasannya. Tapi alasan yang sudah jelas itu karena memang perintah Rasul ya, syariat tadi ya. Begitu ya. Sama begini Pak, nanti orang nanya, ngapola wudhu itu nak basuh wajanian, basuh tangannya dan sebagainya. Yang pertama Pak, memang itu perintah syariatnya, perintah Rasul tadi, otomatis itu perintah dari Allah ya kan. Nanti ada orang, karena wajah itu banyak, atau mungkin menghapus dosa wajah. Biasanya ulama-ulama sufi yang ngambil itu ya. Ya, itu sekedar itu bukan suatu penjelasan dari Rasul, bukan, tapi mengambil hikmah. Bisa jadi hikmahnya gara-gara wajah ini kan banyak berbuat dosa. Makanya ini bukan hadis ya. Ini doa-doa ini dari para ulama. Allahumma bayyid wajhi. Baca doa itu kan. Tapi doa ini bukan dari Rasul. Nyambung ya? Ini bukan dari Rasul. Tapi para ulama sufi, makanya dia ketika masuk wajah tadi, Allahumma bayyid wajhi, itu kan. Tangan, Allahumma atini kitabi biyamini, ketika kiri, wala tu'tini kitabi bisimali, hingga akhir. Allahumma ardim sya'ri wa basyari minan nar. Makanya saya ditanya, mana Ustaz hadisnya? Saya bilang tidak ada hadisnya itu. Itu memang amalan para ulama itu. Sama juga yang begini nanti, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ya amalan-amalan yang biasa juga dilakukan. Contoh, doa awal tahun, akhir tahun, awal tahun, itu tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Rasul memberikan teks khusus. Tidak ada. Silakan dicari. Tidak ada itu. Yang ada sahabat. Dan ada namanya daripada Abdullah bin Isyam. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Apa katanya? Idza kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasul itu, idza dakhalatis sana aw syahr, kalau yata'allamuna, idza dakhalatis sana aw syahr, kalau masuk tahun baru atau bulan baru. Bukan tahun baru, bulan baru. Dari Dzulhijjah ke Muharram, dari Muharram ke Safar, dari Safar terus selanjutnya mereka membaca ya, Allahumma adkhilna ada bisalat
wal Islam, ya, wal amna wal iman, waridwan minar rahman, wal wajawazib minas syaitan. Itu doa ya. Tapi bukan Rasul. Ini sahabat. Maka di atar. Itu ya. Sama begitu. Tapi boleh nggak Ustaz nanti berdoa ketika kita sudah di akhir tahun, di awal tahun? Boleh. Yang nggak boleh begini. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasul. Siapa yang baca doa ini begini. Nah itu tidak boleh. Kenapa tidak kasih? Tadi saya pagi ditanya, Ustaz, kami dapat ada penjelasan, ada sebuah tausiah, siapa yang puasa hari Senin, hari Selasa, akhirnya lupa pokoknya itu, maka akan diampuni dosanya 50 tahun. Saya bilang, saya tidak tahu itu. Saya belum pernah ketemu daripada hadis itu. Tapi kalau kita lihat dari hadis ini terindikasi hadis lemah, dhaif atau palsu. Jadi ya, nah semacam itu. Jadi intinya itu hadis Rasulullah SAW yang dipraktekkan ketika memandikan anak beliau memerintahkan para wanita untuk mewudukannya seperti wudhu sholat. Akhirnya para sahabat pun melakukan hal demikian. Allah. Ada lagi? Ini. Kalau ada orang yang tinggal kapal. Iya. Iya. Terus di dalam kapal ada yang muslim atau tidak ada. Iya. Ada kadang-kadang ibunya bersampai. Iya. Banyak preman buat. Iya. Nah kalau dia orang itu dicerita juga baik ada tayyib. Tayyib. Nah, ya tetap dimandi ke. Itu saya bilang, memandikan jenazah simpel kok. Tidak susah sebenarnya. Tidak susah. Niat. Cuman niatnya, aku mandi ke jenazah. Sudah cukup. Ya, adapun gitu tuh nawa itu salah satu dah. Itu niat tadi, aku mandi ke jenazah ini karena Allah itu sudah cukup. Itu niat sudah, ya kan? Cuman Ustaz dia bingung-bingung. Ya sudah, basahin juga lo, disiram juga lo sampai basah galo, selesai. Kapan? Kapan itu mana adanya? Nak kainnya tadi tidak mesti kain putih. Ya, umpamanya sarung seangkus banyak, minta sarung kau sih kok diguntingnya, dijadikannya kapan? Besok, ya. Yang apalagi kondisi di kapal. Lalu setelah disolatkan, dikuburkan. Bagaimana menguburkannya? Dibuang ke laut itulah. Caranya bagaimana? Di bagian kaki dikasih pemberat. Waktu buangkannya ke laut, bukan diuntal begitu ya. Kakinya dulu letakkan di bawah. Itu kalau jadi di laut. Itu kalau hukum syariatnya kan. Nah cuma nanti akan terbentur dengan hukum negara. Kira-kira kalau mati di kapal nah itu diusut polisi lah. Kalau dibuang kemana? Kira-kira diusut oleh polisi. Itu kan. Lalu bagaimana? Maka harus seimbang. Tanya di pihak kepolisian, bagaimana ini Pak? Masalahnya kalau nak dibawa ke darat, lama jenazah ini busuk. Sementara mungkin freezer tak kasih atau apa ya, maka konsultasikan dulu. Ya kan? Setelah dikonsultasikan baru kita melaksanakan. Takutnya kaget aturan syariat digawe ke kapan balik? Anggap kenapa kamu? Benar apa dia mati karena apa? Laju itu. Nah itu ya. Tapi secara syariatnya begitu. Makanya pada masa dulu zaman haji itu kan naik kapal. Ya sudah dibuang di laut itulah cara menguburkannya. Itu ya. Ya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang kan ada Rasul itu, beliau setelah berwudu lalu mandi, lalu beliau tidak berwudu lagi. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, beliau berwudu kembali. Nah, maka digaji. Kalau dia tadi wudu dulu dah, dia sebelum dia mandi. Kan kesunatan kan wudu dulu kan? Ada yang mungkin tidak wudu lagi. Kalau mandi di Sungai Musi, terjun tadi. Entau mujinya kan, terjun tadi kan? Itu. Maka yang pertama mesti kita pastikan dulu sebelum mandi
Wudhu tak? Kalau dia sudah wudhu dan selama mandi, tidak kata yang membatalkan. Tidak pipis, tidak buang angin, tidak ini tangannya nyentuh kemaluannya, ya. Oh, berarti tidak mesti lagi wudhu. Silakan. Kenapa? Karena wudhu di awal sudah sah. Tapi kalau dia belum wudhu atau selama mandi ada yang membatalkan wudhu, maka setelah mandi, nah yang tahunya pelakunya, ya kan? Jadi itu simpelnya begitu. Jadi intinya wudhu lagi tidak berwudhu boleh dengan syarat satu, sudah wudhu dulu sebelum mulai mandi tadi. Yang kedua, selama mandi tidak ada yang membatalkan wudhu. Tapi kalau itu salah satu syarat tadi tidak terpenuhi, maka berarti dia wudhu kembali. Apa? Mau? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau ditanya, contoh ya, ada ndak Ustadz, contoh ya, kalau nanti kita pikir nyari proses penguburan, ada ndak pembahasan tentang mengazankan? Negatif memang, tidak ada itu. Yang kedua, kalau pertanyaannya ada ndak hadis secara sore? Hadis secara sore itu begini ya, umpamanya Rasul ada hadis waktu jenazah sebelum ditutup diazankan. Sampai saat ini saya belum menemukan hadis itu. Baik di Kutubus Sittah ataupun kitab-kitab yang lain. Memang saya pernah membaca, saya lupa waktu di kitab apa, yang ada itu sebagian kecil saja, bukan seluruh. Bukan itu salah satu mazhab Syafi'iyah ya, bukan Syafi'i. Syafi'iyah itu salah satu yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, tapi bukan seluruhnya. Dia mengkiaskan ketika lahir diazankan, dikomarkan, ketika meninggal juga diazankan. Itu memang ada penjelasan itu. Tapi kalau pertanyaannya ada nggak Ustaz hadis yang sebagainya? Enggak. Tapi kalau saya pribadi ditanya, kalau Ustaz Dewek ngazankan? Enggak. Saya enggak ya. Saya enggak. Tapi kalau saya enggak menyalahkan, silakan. Kenapa? Karena memang ada keterangan itu. Tapi kalau pertanyaannya, ada nggak Ustaz hadis yang secara sore? Enggak ada. Gitu ya. Gitu ya. Sama pertanyaan begini. Pertanyaan ini. Kan salah satu ini kebiasaan juga hampir seluruh masjid kan. Setelah jenazah disolatkan, ada kalimat begini kan. Yang khair itu apa kalimat awalnya? Ishadu ya. Ishadu. Hal adal malik min ahli khair. Khair katanya kan. Atau saksikanlah apa orang baik. Baik. Ada enggak usah hadisnya? Rasul sudah sholat mengatakan itu. Tidak ada. Tidak ada. Kita harus jujur loh, harus jujur ketika ditanya hukum, ditanya hadis. Saya bilang enggak ada. Ustaz kayak wong rebut, terserah kamu yang jelas. Memang dekati hadisnya, kan begitu. Yang ada hadisnya bagaimana? Ini, tapi salah ada Ustaz. Ya, ada hadisnya begini. Ada jenazah itu sedang dipikul, dibawa. Sahabat ini lagi nunggu-nunggu, menceritakan kebaikan jenazah tadi. Oh, jenazah itu masya Allah luar biasa ini ya kan. Bapak itu coklatnya banyak, tinggal dibagi kenyo, ya kan? Ayo sebagainya kan? Cerita orang, cerita. Apa kata Rasul? Wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Sayyidina Umar langsung nanya, mal wajabat ya Rasulullah? Apa yang wajib Rasul? Antum asnaitum ala khairi. Kamu menceritakan kebaikan-kebaikan dia, maka cerita kamu menjadi doa. Dan dia berhak mendapatkan surga. Antum syahada Allah fil ardi. Kamu saksinya Allah di atas muka bumi. Memang ada tuh riwayat Imam Bukhari. Sahih hadisnya. Nah, dari hadis inilah biasanya dipakai oleh orang tadi. Itu ya. Nah, tinggal pertanyaan. Boleh tak Ustaz ketika saksikanlah apa dia orang baik? Baik, boleh. Tidak ada masalah. Cuma yang menjadi permasalahan, kalau jenazahnya tadi yang bermasalah. Mohon maaf.
Si anu ninggal, alhamdulillah ya Allah, bersyukur nian kami. Nah, manusia ada baik kan? Apa? Preman dengan tetangga jaan. Enak. Pokoknya coklat tidak pembuat lagi. Baru lailang. Ayam tak mana, betul? Ya. Yang jual es kacang itu tegenya, umpamanya kan? Nah, Pak, ada kan Pak tetangga tadi, ada dia ya kan? Pokoknya jangankan itu, Pak ya. Dia ini biasa kalau kurban ada datang. Cuma bukan nak nolong. Ngoceyo, ngatoyo, kurban tidak, dinjuk lagi dikit dia nak mana? Tahu-tahu tahun ini dah katik. Alhamdulillah, si anu dah katik, Manado dia dah selesai gawe gitu. Kan? Pokoknya kan muamalahnya dah bagus. Lalu kata kawan, saksikanlah apa kata orang baik. Kalau terjemahkan begitu kan? Baik. Jika kawan baik dia nam. Baik dari mana? Kenapa kau ngomong? Iya dah lemah baik. Nah, apa bahayanya? Bahayanya kalau kan diukur orang yang masing-masing ya. Kalau dia tahu bahwa jenazah ini tidak bagus, dikatakannya bagus, maka bukan jadi pahala dosa lagi ada ngapo? Saksi palsu. Saksi palsu itu. Ya kita harus jelaskan. Ya, cuma kalau memang di jenazah ini bagus, walaupun tidak diomong ke bagus pula. Usianya itu masya Allah, ya kan? Luar biasa, ya kan? Oh cerita ya kan? Mohon maaf Pak, mohon maaf ini. Jangan bapak yang biasa jamaah di masjid ini belum tinggal cari wong. Mana lah Pak Sian itu? Kenapa? Zuhur dak kate, asar dak kate, maghrib dak kate. Kemana lah? Ditanya wong kan? Kenapa? Karena wong tahu ada kebaikan di situ. Ya? No, alhamdulillah sendal kita aman, dak hilang. Kenapa? Sian dak ke masjid, Yonian. Apa dak aja? Ya kan? Jadi itu saksi. Artinya walaupun tidak diomong tadi, uang menceritakan itu termasuk kesaksian. Itu ya. Maka saya bilang apa manfaatnya? Umpamanya ya, dia ini tidak bagus memang. Secara zahir ya, yang kita ketahui. Saksikan apa dia orang baik-baik, biar dia masuk surga. Diampuni dosanya. Saya bilang lemaknya yang berduit itu. Seluruh jamaahnya 100.000, 100.000, 100.000. Yang imam 1 juta. Ya. Kaget Pak ya, kalau kata baik, kamu jawab baik. Ngapa? Biar bapak aku diampuni dosanya masuk surga. Saya bilang tidak ngaruh sama sekali itu. Tidak ngaruh. Tapi bukan berarti salah kesaksian dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silakan. Yang jadi masalah kalau dia tadi jenazahnya tidak baik secara zahirnya ya. Masyarakat tahu. Lalu cak mano sudah doakan langsunglah bawa ke pemakaman. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi. Talqin ya. Talqin itu bukan menjadi syarat atau rukun daripada pelaksanaan penguburan. Itu masuk bab penguburan. Tapi hadis talqin ada Ustaz. Ada. Hadisnya riwayat Imam Tabrani. Memang ada hadisnya. Jadi setelah dikuburkan, jenazah itu ada yang mentalkinkan. Memang ada. Tapi memang hadisnya riwayat Imam Tabrani. Ya, maka dari sini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang sekali hadisnya, ya. Lalu bagaimana? Maka yang nak talqin silakan. Ini talqin ba'da dufun. Panjang hadisnya selembar ini lah. Tidak usah saya bacakan panjang, selembar tas ini, ya. Ini ya, hadisnya salah satunya begini bunyinya kan, ya Abdullah bin Amatillah. Wahai Abdullah bin Uzkur ma kharajta. Kau sudah keluar berpindah, bersyahadat dan sebagainya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Tapi kalau udah talqin, silakan. Yang nak talqin Pak Jo, yang nak tidak silakan. Nah, yang ada itu juga memang salah satunya juga mendoakan tadi. Setelah jenazah dikuburkan, maka didoakan sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Baihaqi, yustahabu, dianjurkan bagi jamaah ba'da dufun itu jangan balik dulu jamaah tadi untuk mendoakan setelah dikubur ya. Kemudian wa yaqrauna qadra man haraja, ya kurang lebih ini lamonyo itu seperti menyembelih onta lalu dagingnya dibagi-bagi. Nyembelih onta, dagingnya dibagi kalau sudah. Atau nyembelih sapi. Sembelih sapi ngoliti dagingnya dibagi ke. Ada tidak sejam? Nah, sudah tadi kubur, lajulah kamu doa ke.
Nak 2 jam, 3 jam, lajulah. Itu ya. Itu ya. Ini hadisnya riwayat daripada Imam Baihaqi. Apa kata daripada Utsman bin Affan, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farra min dufil mayyit. Rasul itu kalau sudah menguburkan jenazah, yaqifu alai, beliau berhenti dulu, tegak dulu, waqal istaghfiru li akhikum, kata Rasul. Jangan balik dulu, doa ke dulu ampunan untuk saudaramu yang dikubur ini. Ya. Tapi talqin memang ada hadisnya dari Imam Tabrani. Tapi intinya yang nak talqin payuh, yang nak idah sudah, silakan. Ya, jangan harus talqin, tak boleh juga. Ya, yang tidak talqin silakan. Nah, itu ya. Habis. Ya. Jadi bagaimana kita iya. Baik. Baik, oke. Yang hukum itu kena bagi yang tahu, baik. Yang tidak tahu tidak kena. Sama kasusnya umpamanya Ustaz Agus ini imam sholat subuh. Tapi belum mandi wajib, lupa. Ada hadis ini ada, lupa. Ya kan? Makmum yang tidak tahu sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Sama Pak, ada jenazah. Tidak tahu gitu. Tidak tahu. Apa kedarang baik? Insya Allah baik, gitu kan? Karena kita tidak tahu. Tapi yang tahu niat bahwa jenazah ini kehidupannya tidak bagus, nganggu uang, bahkan dia meninggal tadi ditunggu-tunggu uang, baik, itu yang bermasalah. Lalu kalau kita ragu, diam baik. Saya begitu biasa. Apa kalau orang baik? Diam baik saya. Ya kan? Gitu. Jadi itu intinya begitu aja. Jadi itu ya. Bukan tidak boleh ya, silakan selama itu tadi jenazahnya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taib. Iza jatama al janazah, kalau berkumpulnya jenazah, wa abdalnya salahnya siko-siko. Yang lanang dulu atau yang cewek dulu. Baru yang berikutnya. Tapi kalau kamu pengen langsung sekalian, maka dua-dua jenazahnya langsung disolatkan. Dua-duanya. Cara penyusunannya kalau memungkinkan begini. Jenazah 1, jenazah 2, jenazah 3. Kalau tidak mungkin manjang tuh tempatnya ya. Lalu bagaimana? Kalau berdua, Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Cuma doa yang ketiga itu yang berubah kan? Yang biasa Allahumma gfir lahu. Ya. Kalau bingung juga Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, waghfir laha. Itu baik. Man bingung. Kan seharusnya Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Itu kan? Kalau bingung yuk, ya sudah sih kok. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamhu, warhamha, wa'afihi. Ya, wa'afiyah umpamanya tadi. Begitu dia. Jadi intinya tapi sunnahnya siko-siko. Jenazah yang pertama, sudah jenazah yang pertama baru jenazah yang kedua. Maksudnya begini, Pak. Caranya begini. Oh, maaf ya. Nih. Ini nih, ya. Umpamanya jenazahnya biar gak galak susah kan takutnya usah kagak mau lari kan. Sudah, ini jenazah 1. Ini jenazah 2. Imamnya baik. Kita sholat jenazah yang cowok, ke sini imamnya. Sudah yang cowok, imamnya pindah ke cewek. Sehingga saya bilang aman. Kenapa ada yang gak galak? Itu pernah ada yang gak galak. Pokoknya yang ini dulu, yang ini dulu. Saya sudah nyambung waktu itu. Kalau yang ini dulu, Ustaz, ini lari kan loh. Habis katanya. Kan begitu. Yang ini pula, kalau kami yang ini lari kalau. Saya bilang simple baik. Letakkanlah jenazah di depan kalau. Ya kan? Sikok di sini, sikok di sini. Kalaupun kita tidak galak langsung dua-dua, sikok memang sunnahnya. Lalu bagaimana Ustaz? Imamnya baik berubah.
Jamaahnya ke tempat mantep. Nah, sini imamnya kan jenazah yang siko pindah lagi ke sini, selesai. Jenazah disolat ke galau dan tidak kasih yang bubar. Itu caranya. Tapi intinya boleh. Dua langsung, jenazah satu, jenazah dua. Ya, langsung kita sini sholatnya langsung dua. Tapi abdulnya siko. Setelah jenazah ini, jenazah berikutnya. Jadi kalau sekaligus kita nyolong tadi, itu adalah rumah yang mati habis yang Oh, enggak begini. Kalau ini ya, kepalanya maksudnya. Kepalanya apa ini? Oh, begini. Nah, sunnahnya kan ini jenazah. Di sini jenazah lagi. Jenazah satu kita jenazah cuma numpuknya ke sana. Manjang sana. Tapi kalau tempatnya tidak mungkin kan banyak maka kita manjang ke jenazah satu, jenazah dua. Lihat tempatnya. Sunnahnya kalau mungkin ini satu lima jenazah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nanti sholat ke langsung sekaligus. Tapi Ustaz kalau di sini ini kan kosong pasti kan? Karena kan jamaah di belakang jenazah kan? Inilah ke jenazah. Ya, tidak pernah sholat tiba-tiba di depan imam pula. Ya. Nah yang lain kan di belakang. Tapi kalau begini Ustaz tidak muat tempat ya kan? Karena banyak. Maka kita susun manjang. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Tapi kalau kagak nak sholatnya siko-siko, maka jenazahnya manjang letaknya. Kalau siko-siko, maksudnya sudah jenazah 1, jenazah 2, maka manjang. Tapi kalau nak dia sekaligus ke belakang sana. Apa namanya sana? Ini lebar. Ini apa? Memanjang. Ada. Begini. Tapi kalau nak sekolahnya sekaligus, langsung 2 jenazah. Itu bedanya. Posisi imam apa? Oh, posisi imam. Tadi, posisi jenazah lanang itu ya, ambil yang lanang. Ya, posisinya ambil yang lanang. Jadi kalau ada cowok dengan cewek, maka dihukumi ke posisi imamnya ya, ke cowok. Makanya tadi, kenapa anjurannya siko-siko? Siko-siko ya, jenazah. Ya, udah lama sebentar. Niatnya. Kalau umpamanya niatnya 2, langsung ya. Usolli Allah hazaini janazatain. Atau maksud itu kami sengaja menyolatkan 2 jenazah ini. Ya. Nah itu saya bilang, kalau orang tidak biasa bingung dia. Maka saya pernah, mana niatnya ini? Mana nih? Allah kebanyak ini, ya kan? Maka saya bilang, kamu penting siko baik. Jenazahnya letak ke depan galau. Jamaahnya bingung juga kan? Mana doanya ya? Allahu Akbar, mikir ke mana lah doa seluruh 2 jenazah ini. Ya kan? Tapi intinya kan segi dengan ilmu itu mudah. Jadi begitu prosesnya, Ji. Habis. Semoga menjadi ilmu bermanfaat barokah bagi kita semua. Astagfirullahaladzim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa nas'aluka ya kullu man katsiratan fa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.